Tak terhitung waktu-waktu di mana saya menangis di kamar, marah, frustrasi ya karena adanya perbedaan pendapat dengan teman sepelayanan atau berkonflik ya dengan teman-teman satu tim. Saya dulu suka berpikir seandainya orang-orang ini memiliki cara berpikir yang sama dengan saya atau gaya memimpin yang sama dengan saya, mungkin hidup saya akan lebih baik gitu, nggak perlu ada perbedaan, tidak perlu ada konflik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Faktanya bahwa saya tidak sama dengan teman-teman saya ini berbeda dengan teman-teman saya. Dan saya tidak terlalu menikmati ya perbedaan atau konflik itu bukan sesuatu yang saya senang gitu ya, nikmati, karena itu benar-benar mengepus diri saya, memaksa diri saya untuk berpikir, bertindak di luar yang biasanya gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dulu sebelum saya di YWAM. Saya ingat sekali ada satu teman saya yang dia itu sangat pintar sekali dalam mendelegasikan tugas ketika dia memimpin. Dan dulu saya suka pikirnya, wah enak banget kamu seperti lepas tanggung jawab dan santai-santai gitu. Ternyata saya salah ya. Ternyata mendelegasikan itu adalah salah satu keahlian atau salah satu strength yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin kalau bekerja di dalam tim gitu. Karena itu seperti memaksimalkan potensi-potensi orang-orang yang ada di dalam timnya gitu. Tapi saya dulu tidak berpikir seperti itu, pikiran saya dulu berbeda. Saya ini adalah anak, walaupun saya bukan anak tunggal, tapi saya dibesarkan seorang diri di rumah. Saya belajar mandiri dari sejak saya kecil. Saya mama saya itu mengajari saya harus bisa semuanya tuh sendiri gitu. Terus tiba-tiba Tuhan bawa saya ke YWAM dan salah satu nilai di YWAM itu adalah bekerja di dalam tim. Jadi bisa dibayangkan ya apa penyesuaian atau belajarnya saya untuk bisa bekerja di dalam tim itu bukan sesuatu yang saya nikmati, bukan sesuatu yang mudah buat saya, itu sesuatu yang sangat menantang. Ada juga saya ingat banget waktu kami di tim training ya, kami mau mengadakan sekolah DTS dan harus merekrut staff gitu. Dan salah satu teman saya satu tim ini, dia itu sangat positif orangnya, dia selalu melihat hal-hal yang positif dari seseorang. Sementara saya bukan perfeksionis ya, saya selalu melihat oh dia kurang ini gitu. Dan itu berpotensi banget untuk kami berbeda pendapat dan bisa menciptakan konflik di antara kami gitu. Tapi ya begitulah Gojek di dalam tim yang saya lihat ya, kami saling saling menyeimbangkan gitu, saling melengkapi di dalam tim itu. Saya juga ingat waktu beberapa tahun yang lalu saya memimpin DTS dengan satu kelompok tim yang kepribadiannya itu beda-beda, caranya berbeda-beda. Nah ada salah satu staff yang dia menurut saya ya, dia itu orangnya santai banget gitu, sangat rileks, sangat humoris gitu, menurut saya itu hampir nggak pernah serius gitu ya. Dan saya ini sampai terganggu sekali dengan cara-caranya dia gitu, sampai saya datengin ada satu pemimpin yang lebih senior, saya datengin, saya tanya, saya perlu nggak ya datengin orang ini karena cara-caranya dia itu mengganggu saya, sampai cara makannya pun di mata saya itu salah gitu ya. Terus pemimpin yang ini berkata sama saya, Harni, kalau kamu itu punya sampah, kamu lagi bawa sampah, kamu mau datangin teman kamu dan kamu mau buang sampah itu di kepalanya dia. Dan itu buat saya shock ya, kaget gitu dia ngomong seperti itu, karena di pikiran saya ini udah yang paling benar gitu ya, paling baik cara memimpinnya gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Memang bukan karena dia lebih baik atau saya lebih baik, tetapi karena memang kami berbeda, pengalaman kami berbeda gitu, kepribadian kami pun beda. Saya ini tipe orang yang serius gitu, yang jarang bercanda, dan dia orang yang sangat humoris. Dan ternyata malah kami tuh saling pada akhirnya tuh saling melengkapi gitu, dan saya belajar untuk tidak terlalu atau selalu serius gitu. Dia juga belajar untuk menyesuaikan juga gitu, nggak selalu semuanya dianggap bercandaan gitu. Dia juga belajar untuk
pada waktu-waktu tertentu dia serius. Negara Indonesia sangat terkenal dengan satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan semboyan ini mungkin gak asing ya buat kita orang Indonesia, gak asing untuk didengar, tetapi mempraktekkannya itu tidak semudah mengucapkan semboyan ini gitu. Butuh banyak usaha, butuh banyak beranugerah, butuh banyak belajar gitu ya. Dan ini saya ada satu foto, saya akan tunjukkan foto ini waktu kami staf DTS dan kami mengundang ada satu pembicara waktu staff training untuk melakukan sebuah tes. Dan bisa dilihat di foto itu, tes itu menunjukkan keahlian dalam berpikir, skill dalam berpikir ya. Kalau bisa dilihat itu semuanya warna topinya itu berbeda. Ternyata kami dalam satu kelompok tim DTS itu punya skill berpikir yang berbeda-beda semuanya. Ada yang sukanya menganalisa ya, semua dianalisa. Ada yang suka berpikir sesuatu yang selalu baru gitu, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dan itu berbeda dengan saya. Saya orangnya tipe yang monoton gitu, yang selalu sama, tidak melakukan dengan cara yang berbeda. Dan waktu itu saya melihat bahwa apa yang kami lakukan ini ya untuk bisa memahami kelebihan, kekurangan masing-masing itu sangat menolong sekali untuk kita bisa menjembatani perbedaan yang ada di antara kami gitu. Kami lebih mengerti cara berpikir teman satu tim kami, lebih bisa memaksimalkan potensi masing-masing di dalam tim gitu. Dan ini benar-benar sangat menolong kami waktu itu ya untuk bisa benar-benar bekerja secara maksimal sebagai tim ketika kita belajar atau lebih mengerti ya tentang masing-masing di dalam tim tersebut. Dan saya seperti yang saya katakan tadi, saya anak tunggal, dibesarkan sendiri gitu. Dan dari sejak awal bergabung di YWAM, saya DTS tahun 2007 dan setelah itu saya melayani di Banda Aceh dan saya kembali bergabung di base ini tahun 2009. Dari tahun 2009 itu saya memang sudah ditaruh bekerja di dalam tim staff DTS lah, di bagian dapur lah, di bagian training lah, itu selalu ditempatkan memang bekerja di dalam tim gitu. Dan itu bukan hal yang mudah buat saya ya, hal yang sangat menantang gitu. Dan kalau bekerja di dalam tim berarti ada orang-orang lain di situ dan orang-orang lain ini belum tentu sama dengan saya gitu. Kenyataannya selama ini selalu berbeda mereka dengan saya dan pasti ketika ada perbedaan ada konflik. Saya tipe orang yang kalau bisa menghindari konflik saya akan hindari dengan segala cara gitu. Tetapi selama di YWAM ini saya belajar bagaimana untuk memproses konflik itu karena saya tidak bisa lari dari situ gitu, mau nggak mau itu pasti akan terjadi karena memang kami berbeda ya, budayanya beda, latar belakangnya beda, dibesarkan di keluarga yang berbeda gitu dan itu sangat berbeda sekali. Bekerja di YWAM itu sangat berbeda sekali dengan pengalaman-pengalaman saya sebelum di YWAM gitu. Saya pernah satu tim dengan pemimpin-pemimpin hebat, ada Kak Andre, ada Bapak Dwayne, ada Alan, itu waktu itu kami bekerja di tim training. Dan saya satu-satunya perempuan, masih muda, belum punya banyak pengalaman memimpin. Tetapi saya bersyukur banget dengan pemimpin-pemimpin bapak-bapak ini, mereka mempercayai saya, mereka mencampion saya ya, mempercaya dan mencampion saya untuk bisa memimpin gitu. Ya, awal-awalnya takut memberikan pendapat itu takut gitu, apalagi saya tidak punya latar belakang ya, tidak punya sekolah apa pemimpin gitu, nggak punya. Dan tiba-tiba harus memimpin dengan orang bukan hanya beda budaya tapi beda negara gitu ya, yang sebelumnya saya tidak pernah punya pengalaman memimpin dengan orang yang berbeda latar belakang bangsa gitu. Dan itu saya bersyukur sekali dengan bapak-bapak ini memberi kesempatan untuk saya memimpin bersama dengan mereka, itu seperti memberikan rasa percaya diri untuk saya bisa memimpin gitu. Dan juga waktu
tahun berapa itu saya lupa ya, pernah ada GoFest di Singapura, itu saya memimpin staff outreach. Aduh, itu saya kalau ingat sekarang cerita itu, saya suka berpikir, aduh kakak-kakak staff waktu itu mikirnya apa ya, saya yang masih bisa dibilang masih anak apa ya, belia gitu ya, nggak ngerti apa-apa, dipercaya untuk memimpin staff outreach. Saya ingat banget waktu pagi mau staff meeting ya, bukan team meeting, mau team meeting sebelum pergi pelayanan. Aduh, saya sepanjang malam tuh mikir besok mau ngomong apa, mau melakukan apa gitu ya. Karena yang di tim itu orang-orang kakak-kakak staff yang sudah punya pengalaman memimpin jauh lebih banyak dari saya, punya pengalaman outreach tentunya jauh lebih banyak dari saya. Saya mungkin waktu itu baru 1 kali mungkin memimpin outreach ya. Dan itu saya rasa oleh karena apa yang mereka lakukan terhadap saya ya waktu itu sebagai pemimpin, sebagai anak yang masih muda gitu, anak muda yang belum punya pengalaman memimpin, diberi kepercayaan di champion, itu menumbuhkan rasa percaya diri saya sebagai seorang pemimpin. Jadi saya mau berterima kasih ya sama mereka-mereka ini, beliau-beliau ini yang luar biasa yang sudah mempercayai saya, menchampion saya, dan rela gitu maksudnya untuk dipimpin oleh saya yang masih muda, yang belum punya pengalaman gitu. Dan dari pengalaman itu saya mau belajar juga ya, mau belajar untuk bisa mempercayai orang-orang yang lebih muda gitu. Dari apa yang mereka lakukan itu yang saya belajar, dan saya melihat apa yang mereka lakukan. Saya sering sharing ini juga, sering berbagi ini juga dengan beberapa pemimpin. Saya merasa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin terdahulu waktu saya masih baru-baru itu benar-benar membawa kesembuhan terhadap luka-luka yang saya pernah alami dulu sebelum saya datang ke YWAM. Luka-luka khususnya yang disebabkan oleh para pemimpin-pemimpin ya, yang saya besar dari latar belakang yang dimana kurang menghargai wanita sebagai pemimpin. Apalagi umur ya, umur dan laki-laki atau perempuan itu sangat menentukan sekali di luar sana untuk memiliki posisi gitu ya, memiliki influence, memiliki pengaruh gitu di dalam kepemimpinan. Dan itu saya temukan sangat berbeda sekali di YWAM gitu, bagaimana pemimpin-pemimpin saya di sini, walaupun saat itu mungkin keragaman dalam kepemimpinan itu belum terdengar gitu, belum banyak diucapkan, tetapi mereka sudah terlebih dahulu melakukan itu terhadap saya gitu. Dan itu sangat-sangat memberkati, sangat-sangat menantang, sangat-sangat membawa kesembuhan ya dari luka-luka masa lalu lah, dari apa yang disebabkan oleh pemimpin itu. Dan sekarang kalau bisa dibilang saya bisa bilang bahwa saya tidak punya masalah untuk bisa tunduk dengan pemimpin yang jauh lebih muda dari saya. Itu oleh karena apa yang saya alami, bagaimana pemimpin-pemimpin mempercayai saya ketika saya pun tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, tidak punya untuk diberikan itu sepertinya ya menurut saya, tetapi mereka melihat yang lain gitu, mereka melihat potensi di dalam diri saya gitu, walaupun saya perempuan, walaupun saya masih muda gitu, walaupun saya tidak punya pengalaman gitu, tapi mereka tetap mempercayai saya sebagai pemimpin. Dan itu membuat saya seperti saya sekarang gitu, adanya saya sekarang gitu. Dan ya saya bersyukur punya pengalaman ini di YWAM, dan seperti saya katakan tadi ya, saya sekarang tidak punya masalah untuk bisa tunduk kepada pemimpin yang jauh lebih muda gitu. Dan ya saya merasa bahwa keragaman di dalam kepemimpinan ini sesuatu yang sangat tidak bisa dihindari. Itu pengalaman saya selalu, dimanapun saya berada, saya pasti akan selalu menemukan diri saya memimpin dengan orang-orang yang pasti berbeda dari saya gitu, tidak sama gitu. Karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda ya, tidak ada Tuhan menciptakan kita semua sama gitu. Dan kadang-kadang budaya itu sangat mempengaruhi sekali. Itu pengalaman saya ya, bagaimana di budaya saya itu usia, pengalaman, gender itu sangat mempengaruhi sekali. Saya sudah 14 tahun di YWAM dan sudah sekian lama juga saya bekerja di dalam tim. Tapi kenyataannya saya masih tetap bergumul kalau harus bekerja di dalam tim yang orang-orangnya berbeda dengan saya. Jadi itu saya pikir adalah sesuatu yang saya masih tetap harus belajar ya, bagaimana bekerja di dalam tim yang orang-orangnya itu
ya tidak sama dengan saya gitu. Bagaimana mau sama ya, memang kami dibesarkan di keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, dan budaya yang berbeda. Tidak ada, mungkin hanya sedikit kesamaan dari kami, lebih banyak perbedaannya.